Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada semua ibu hamil di Puskesmas Naken di kelas Ibu Hamil Puskesmas Naken via grup WhatsApp. Ibu-ibu, pada pertemuan pertama ini materi akan dibawakan oleh Bidan Leni Ardiani Pasaribu dan Bidan Sri Rusweni. Ibu-ibu semua pasti tahu ya, bahwa proses kehamilan itu adalah suatu proses bersatunya sel sperma pada laki-laki dan sel telur atau ovum pada perempuan melalui hubungan seksual yang kemudian terjadi pembuahan dan menempel di dinding rahim ibu-ibu sehingga terjadilah kehamilan. Kehamilan itu sendiri memiliki tanda-tanda, di antaranya yang umum terjadi adalah tidak nafsu makan, mual atau muntah, pusing, tidak haid atau tidak datang bulan. Ibu-ibu perlu tahu bahwa keempat tanda ini adalah tanda tidak pasti dari suatu kehamilan. Kenapa disebut tidak pasti? Karena tanda ini juga terdapat pada gangguan kesehatan lainnya, sehingga tidak mutlak. Lalu tanda pastinya apa ibu-ibu? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu? Ya, tanda pastinya adalah dari tes kencing, tes kehamilan, hasilnya adalah positif, ditandai dengan 2 garis. Lalu mungkin pada ibu-ibu ada yang mengalami keluhan-keluhan dari tanda tidak pasti tadi dan langsung memeriksakan diri ke dokter kandungan, dan dokter kandungan merekomendasikan untuk melakukan USG, lalu di USG ditemukan kantong kehamilan. Dan ini merupakan salah satu tanda pasti kehamilan ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu setelah di USG ditemukan kantong kehamilan dan dipastikan hamil, ibu-ibu tidak perlu melakukan pemeriksaan kencing ulang. Ibu-ibu, saat hamil tubuh kita akan mengalami beberapa perubahan. Beberapa perubahan diantaranya adalah kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan pada kehamilan yang direkomendasikan adalah 1 kg per bulannya, atau bisa dihitung dari indeks massa tubuh dari ibu-ibu. Biasanya bidan akan menanyakan berat badan sebelum hamil dibagi dengan tinggi badan ibu dalam meter dikuadratkan sehingga ditemukan indeks massa tubuh, dan akan diketahui rekomendasi kenaikan berat badan tubuh yang direkomendasikan ada di halaman 8 dari buku KIA ibu-ibu masing-masing. Lalu, perubahan berikutnya adalah perubahan pada payudara ibu. Payudara ibu akan mulai membesar dan menegang. Juga pada daerah sekitar puting atau disebut areola, itu akan bertambah gelap dan puting susu akan bertambah besar. Yang perlu ibu-ibu perhatikan adalah tetap menjaga kebersihan payudara dengan membersihkannya dengan kapas hangat atau kapas basah, memakai bra yang bersih dan kering. Juga bila ada ibu-ibu yang mengalami puting susu tenggelam, maka ibu-ibu bisa datang ke Puskesmas Naken atau ke bidan terdekat untuk ditangani masalah dari puting susu tersebut, sehingga puting susu bisa timbul kembali dan ibu-ibu siap menyusui setelah bayinya lahir nanti. Lalu ibu-ibu, perubahan berikutnya adalah pembesaran pada perut. Pada perut akan membesar seiring bertambahnya usia kehamilan. Semakin tua usia kehamilan, maka perut kita akan semakin membesar dan kulit di perut kita akan semakin meregang. Itulah sebabnya timbul guratan-guratan pada perut ibu yang sering disebut dengan stretch mark. Stretch mark ini bukan dikarenakan ibu menggaruk ya ibu-ibu, tapi akan tetap muncul karena pengaruh hormon dan regangan dari perut tersebut. Maka itu ibu-ibu tidak perlu khawatir, ibu-ibu bisa bantu dengan mengoleskan minyak zaitun di daerah perut atau mengoleskan krim yang direkomendasikan oleh dokter spesialis kulit ataupun dokter spesialis kandungan. Lalu ibu-ibu, perubahan berikutnya adalah perubahan pada
tulang belakang ibu-ibu. Tulang belakang akan semakin melengkung yang kita sebut dengan hiperlordosis. Hal ini merupakan suatu proses tubuh untuk menyeimbangkan pembesaran bagian depan dari tubuh, yaitu perut di ibu-ibu hamil, sehingga tubuh tetap dalam keadaan stabil. Hal ini biasanya bisa menyebabkan nyeri pinggang ya ibu-ibu. Berbagai perubahan pada kehamilan itu tentu saja juga mendatangkan berbagai keluhan yang umum dirasakan selama kehamilan. Beberapa keluhan tersebut diantaranya adalah mual dan muntah selama kehamilan. Hal ini disebabkan peningkatan hormon HCG yang terjadi pada usia kehamilan 6-8 minggu dan mencapai puncaknya pada usia kehamilan 10-12 minggu dan akan menurun pada usia kehamilan 16-20 minggu. 16-20 minggu, ibu-ibu akan mulai merasakan nyaman pada daerah perutnya. Ibu-ibu saat mengalami mual dan muntah ini, ibu-ibu tetap harus bersemangat untuk memberi nutrisi kepada janin dalam perutnya dengan tetap makan sedikit-sedikit tapi sering, hindari makanan berlemak, beraroma menyengat, dan menimbulkan kenaikan asam lambung yang tinggi atau merangsang asam lambung seperti pedas yang mengandung merica banyak, ataupun makanan yang berbumbu tajam. Ibu-ibu juga bisa tetap makan makanan yang membuat perut ibu nyaman, yang artinya adalah apa yang bisa masuk ke dalam perut ibu dan tidak menimbulkan muntah. Misalnya ibu tidak bisa makan nasi, tapi ibu makan kentang itu enak, atau makan jagung itu nyaman. Silahkan ibu tidak makan nasi, tapi makan jagung atau kentang atau ubi-ubian. Atau ibu setiap bangun pagi misalnya ngerasa pusing, ibu silahkan makan biskuit yang dicelupkan di teh hangat atau manis. Itu silahkan saja ibu-ibu. Tapi jangan makan makanan yang mengganggu kesehatan atau kehamilan ya ibu-ibu. Misalnya makan durian berlebihan atau makan nanas muda berlebihan. Walaupun itu nyaman di perut ibu, tapi itu bisa membahayakan kehamilan ibu-ibu. Mual ini ibu rasa terlalu berat, ibu bisa datang ke puskesmas Seragen untuk mendapatkan obat anti mualnya. Atau jika mual muntah ini bertambah parah, misalnya lebih dari 10 kali dalam sehari atau menyebabkan ibu lemes, ibu harus datang langsung ke klinik terdekat atau rumah sakit untuk dilakukan perawatan karena dapat membahayakan nyawa ibu ya. Keluhan berikutnya adalah sering buang air kecil. Hal ini disebabkan adanya perubahan hormonal dan juga adanya tekanan pada kantong kencing oleh rahim yang berada di belakang kantong kencing. Karena pada kehamilan trimester pertama, pertumbuhan janin masih berada di dalam rongga panggul yang masih berdekatan dengan kantong kencing ya ibu-ibu, sehingga saat ini kantong kencing akan sering tertekan. Tapi pada kehamilan trimester kedua, pertumbuhan janin sudah berada di dalam rongga perut dan ini akan mengurangi keluhan sering kencing yang ibu rasakan. Ya, keluhan sering kencing ini akan sering ibu rasakan kembali. Hal ini disebabkan karena penekanan pada bagian terendah janin yang sedang mencari jalan lahir ibu ya. Maka ibu perlu bersabar, tetap minum seperti biasa, jangan dikurang-kurangi ya ibu-ibu. Biasa, jangan ditahan-tahan, dan tetap jaga kebersihan area kewanitaan dengan tetap mengeringkan dengan handuk khusus atau tisu pada saat buang air kecil atau buang air besar ya ibu-ibu. Adalah nyeri pinggang. Hal ini disebabkan karena perubahan tubuh untuk menyangga perut yang semakin membesar ya ibu-ibu. Lalu ibu-ibu harus tetap bersabar dan tetap semangat. Ibu-ibu bisa mengurangi keluhan ini dengan memakai sepatu atau alas kaki yang nyaman, misalnya tidak terlalu sempit atau tidak menggunakan hak. Ibu-ibu juga bisa berolahraga ringan atau melakukan senam hamil selama 30 menit dan ibu-ibu bisa melihat panduannya di buku KIA terbaru di halaman 20 ya ibu-ibu. Dan juga tentu saja ibu-ibu harus menghindari berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama ya.
Perubahan berikutnya adalah bengkak pada daerah kaki atau tungkai. Hal ini disebabkan adanya penekanan pada pembuluh darah ke kaki sehingga sirkulasinya tidak lancar disebabkan adanya beban yang menekan ya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa lihat perbedaannya pada kaki yang di gambar kanan itu tidak bengkak dan di sebelah kiri itu gambar kaki yang bengkak ya. Ibu bisa mengatasi keluhan ini dengan cara ibu berbaring dan meninggikan sedikit kaki dengan bantal, atau juga ibu bisa banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium dan magnesium, contohnya susu, yogurt, pisang, alpukat, ataupun ikan. Juga ibu-ibu bisa mengurangi konsumsi garam. Hal ini untuk mencegah retensi cairan atau penahanan cairan di daerah sekitar kulit tungkai ibu-ibu. Hal ini umum terjadi di kehamilan trimester ketiga atau hamil tua ya. Jika ini terjadi di kehamilan trimester awal, ibu-ibu perlu periksa ke puskesmas. Lalu ibu juga bisa mengurangi konsumsi garam sehingga tidak terjadi penimbunan cairan di daerah sekitar tungkai atau kaki. Jika keluhan bengkak pada kaki ini disertai dengan peningkatan tekanan darah sama dengan atau lebih dari 140/90 atau disertai protein terdapat pada urin atau protein urin positif, maka ini adalah tanda keracunan kehamilan yang disebut preeklamsi. Ibu hamil yang disebut dengan eklamsi. Jadi saat kejang terjadi pada seorang ibu hamil, ini bukan suatu tanda kesurupan ya ibu-ibu, harus segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk diberikan obat mencegah agar kejangnya tidak berulang kembali, dan ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Keluhan konstipasi atau susah buang air besar. Hal ini terjadi karena perubahan hormonal. Ibu-ibu bisa mengatasi dengan banyak minum air putih 8-10 gelas per hari dan mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur untuk mencegah terjadinya ambeien pada kehamilan yang disebabkan penekanan pada daerah anus oleh beban dari kehamilan yang semakin berat. Ibu selama kehamilan, ibu-ibu harus melakukan kunjungan minimal 6 kali ya ibu-ibu sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Ibu bisa lihat panduannya di buku KIA ibu-ibu di halaman 2, di mana pada kehamilan trimester 1 yaitu dimulai dari awal kehamilan hingga 12 minggu kehamilan itu dilakukan kunjungan minimal 2 kali disebabkan perubahan yang begitu banyak pada kehamilan awal atau trimester 1 sehingga ibu-ibu sering mengalami keluhan, dan di trimester 1 itu kita juga akan memberikan berbagai vitamin dan mineral yang baik untuk pertumbuhan janin dan untuk mencegah keguguran pada ibu-ibu sehingga kehamilan akan terus berlangsung sehat ya ibu-ibu. Memasuki usia kehamilan trimester kedua yaitu dari usia kehamilan 13 sampai 24 minggu, minimal pemeriksaan adalah 1 kali atau kunjungan adalah 1 kali. Ini disebabkan karena pada kehamilan trimester kedua, ibu-ibu sudah bisa beradaptasi dan bisa menerima kehamilan dengan nyaman karena perubahannya sudah tidak terlalu banyak ya ibu-ibu. Ketiga, di usia kehamilan 25 sampai 40 minggu, ibu-ibu harus memeriksakan kehamilan minimal 3 kali karena selama kehamilan trimester ketiga itu kita mulai memastikan posisi janin apakah sudah normal atau abnormal. Misalnya pada bayi yang sungsang, pada usia kehamilan ini kita bisa manipulasi dengan menyuruh ibu-ibu menungging atau knee chest position untuk merubah posisi dari bokong di bawah menjadi kepala di bawah sehingga persalinan bisa berlangsung normal. Pada usia kehamilan ini juga kita akan bisa menentukan apakah kehamilan ini berisiko atau tidak dari ditentukannya apakah bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul. Terutama hal ini perlu diperiksa dan dipastikan pada kehamilan pertama ya ibu-ibu, karena pada kehamilan kedua dan seterusnya bagian terendah janin akan masuk seiring dengan berjalannya proses persalinan. Jadi ibu-ibu jumlah kunjungan minimal adalah 6 kali. Ibu-ibu bisa lakukan di puskesmas dengan selalu membawa buku KIA ya ibu-ibu. Pastikan diri untuk memeriksa kehamilan di puskesmas untuk memastikan ibu-ibu mendapat pelayanan
dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ibu-ibu bisa lihat di halaman 16 dari buku KIA terbaru. Itu adalah pelayanan yang akan ibu dapatkan selama pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Naken. Ibu-ibu selama melakukan pemeriksaan di Puskesmas Naken, ibu-ibu harus tetap mematuhi protokol kesehatan di era pandemi seperti mencuci tangan sebelum masuk Puskesmas Naken ataupun setelah keluar dari Puskesmas Naken, tetap menjaga jarak selama di Puskesmas Naken, dan selalu menggunakan masker. Demikian kelas ibu hamil pada pertemuan satu ini ibu-ibu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada komentar silahkan ditulis di grup WhatsApp. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.